Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama saya Pendeta Susana Friskila. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini saya mengambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 sampai 22. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menuntun, menyertai dan memberkati kehidupan kami dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat dan kami tidur, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar firman yang kami dengar dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 sampai 22 yang demikian bunyinya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Judul renungan malam hari ini yaitu kepada siapa kita berdoa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam sebuah buku renungan ada tertulis kisah seperti ini. Erasmus, perintis reformasi gereja pada abad ke-16, sebelum meninggal ia berdoa seperti ini. Oh Yesus, kasihanilah aku Tuhan, selamatkanlah aku. Tuhan, semuanya telah berakhir. Tuhan, kasihanilah aku. Pada abad ke-19, seorang rahib Rusia mempunyai satu doa seperti ini. Tuhan Yesus, anak Bapa, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Doa tersebut sudah menjadi bagian di dalam hidupnya, sehingga itulah doa yang terus dipanjatkannya. Stefanus, martir Kristen pertama, ketika dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, ia berdoa demikian. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika kita perhatikan ada persamaan di antara tiga tokoh di atas, yaitu Erasmus, rahib Rusia, dan Stefanus. Yakni doa mereka sama-sama ditujukan kepada Tuhan Yesus, bukan kepada Bapa. Doa Stefanus kepada Tuhan Yesus ini adalah salah satu contoh doa di dalam Perjanjian Baru yang dinaikkan kepada Tuhan Yesus sendiri, bukan kepada Bapa. Dengan demikian kita bisa bertanya, sebenarnya orang Kristen berdoa kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada Tuhan Yesus? Alkitab mengajarkan bahwa doa orang Kristen ditujukan kepada Bapa maupun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya agar mereka berdoa kepada Bapa di sorga.
khususnya ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi ini. Ketika kita berdoa kepada Bapa, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itu dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 23. Ini berarti berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Sedangkan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 14, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya agar mereka berdoa kepadanya. Hal ini dimaksudkannya terutama ketika ia nanti telah berada di sorga. Jadi, selain mengajar murid-muridnya berdoa kepada Bapa, Tuhan Yesus juga mengajar mereka berdoa kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Dengan demikian, maka kita orang percaya berdoa kepada Bapa maupun kepada Tuhan Yesus sendiri. Selain Tuhan Yesus, Rasul Petrus dan Rasul Paulus juga mengajarkan orang percaya untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita lihat ketika mereka mengutip Yoel pasal 2 ayat 32 yang berkata bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Petrus dan Paulus mengenakan nama Tuhan di situ kepada Tuhan Yesus. Petrus berkata bahwa yang dimaksudkannya dengan nama Tuhan adalah Tuhan Yesus. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 13, Paulus menekankan pentingnya seseorang untuk mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan agar mereka diselamatkan. Paulus kemudian mengutip Yoel pasal 2 ayat 32, tetapi ia menghubungkannya dengan nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, selain kepada Bapa, orang Kristen juga bisa berdoa kepada Tuhan Yesus seperti yang diajarkannya kepada murid-muridnya ataupun yang diajarkan oleh Rasul Petrus dan Rasul Paulus serta yang dipraktekkan oleh Stefanus. Berdoalah kepada Bapa dan berdoalah dalam nama Tuhan Yesus, atau berdoalah di dalam nama Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus sendiri. Sekeras apapun kita ucapkan doa kita, tetapi kalau tidak ditujukan kepada Bapa ataupun kepada Tuhan Yesus, maka doa-doa kita akan sia-sia. Mari kita terus berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita, tugas pekerjaan dan pelayanan kita, bahkan tidur istirahat kita. Malam hari ini kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar hidup kita senantiasa dalam berkat dan kemurahan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kembali kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan, yang telah kami nikmati sepanjang hari ini. Sungguh tiada berkat yang indah selain berkat yang Engkau berikan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Sebab kami tahu, ketika bersama-Mu, kami mampu menjalani kehidupan kami walaupun di tengah penderitaan dan pencobaan yang datang silih berganti.
Tuhan Yesus, kami mendoakan saudara-saudara kami, keluarga kami, teman, sahabat, rekan sekerja kami di mana saja berada. Kami juga mendoakan jemaat kami, keluarga kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, jemaat kami yang terkena musibah bencana alam, pergumulan berat, tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19, dan juga jemaat kami yang sedang berduka cita. Kami menyerahkan kehidupan mereka dan kami semua dalam pertolongan Tuhan. Kiranya mereka dan kami semua dikuatkan di dalam Tuhan. Dan di dalam pengasihan-Mu setiap masalah pasti ada jalan keluar. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan beristirahat, kami akan tidur. Kami serahkan tidur istirahat kami dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kehidupan kami, perlindungan-Mu senantiasa menjaga kami, sehingga kami terhindar dari mara bahaya. Dan besok pagi dapat bangun dengan keadaan segar dan penuh sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat,